Pemirsa, saat ini di Jakarta Pusat sedang berlangsung diskusi yang digelar oleh Persatuan Dokter Hukum Indonesia membahas fenomena infiltrasi politisi partisan di kampus. Untuk itu kita sudah ada tersambung dengan rekan Aurelia yang akan mengabarkannya langsung untuk Anda. Selamat siang Aurelia, bagaimana jalannya forum hari ini? Oke ya, baik Vena, Ana dan juga pemirsa, sejumlah aktivitas akademika dari berbagai kampus di Indonesia, yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, dan beberapa kampus-kampus swasta lainnya di Indonesia mengeluarkan petisi, di mana beberapa sivitas akademika yang terdiri dari guru besar, dosen, dan juga para mahasiswa yang mengekspresikan keprihatinannya terhadap proses pelaksanaan pemilu 2024 di Indonesia kepada Presiden Joko Widodo. Karena banyaknya infiltrasi politisi partisan di berbagai kampus, Persatuan Dokter Hukum Indonesia atau PDHI siang ini akan menggelar kegiatan diskusi yang membahas mengenai fenomena infiltrasi politisi partisan di kampus. Nah, namun sebelumnya pemirsa, saat ini sudah bersama saya Ketua Umum Forum Dokter Indonesia, Pak Abdul Khair Ramadan. Selamat siang, Pak Abdul. Selamat siang. Ya. Pak, mungkin banyak yang masih belum tahu nih mengenai infiltrasi politisi itu apa. Bisa dijelaskan sedikit nggak, Pak? Ya, pada dasarnya infiltrasi dimaksudkan ini kita sebagaimana tahu banyak fenomena yang terjadi menggunakan suatu isu tertentu untuk kepentingan pragmatis elit-elit tertentu, sehingga dalam hal ini salah satunya infiltrasi itu telah merambah masuk ke kalangan kampus. Dan ini terkait dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah final and binding, kemudian adanya putusan MK dan DKPP. Ini masalah etika, bukan masalah hukum. Tapi ini dipertemukan untuk mendegradasi, untuk melegitimasi paslon 02. Ini adalah bentuk menyamakan sesuatu yang tidak sama. Ini bentuk ketidakbenaran dan ketidakadilan. Kenapa dikatakan demikian? Karena tidak pada tempatnya hal itu ditempatkan. Keadilan itu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Ketika sesuatu yang beda dipersamakan, ini wujud ketidakbenaran dan tentu ketidakadilan. Oleh karenanya perlu diluruskan. Publik mesti mengetahui fenomena yang terjadi ini bukan semata-mata hukum, tapi ini agenda terselubung, merupakan komoditas politik untuk kepentingan penerima benefit. Sebagaimana tadi Anda nyatakan, ada infiltrasi ke kalangan kampus. Dan ini akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Kemudian tentu akan merugikan. Tidak boleh dalam demokratisasi menjatuhkan, mengambil keuntungan secara sepihak dengan cara-cara yang tidak dapat dibenarkan secara hukum. Pak, perihal politisi partisipan itu kan Bapak sudah jelaskan juga ke kami kalau untuk cara untuk mencegah filtrasi politisi partisan di kampus-kampus itu seperti apa, Pak? Ya, politik yang dimaksud di sini ada suatu partisipasi dengan memanfaatkan berbagai kondisi yang sudah ada. Sekarang isu kecurangan selalu dituduhkan kepada paslon 02. Kecurangan itu justru terjadi pada pihak sebelah. Coba kita lihat bagaimana pencoblosan suara yang sekitar 20.000 di Malaysia. Belum lagi keterkaitan para bupati. Ya, disebut di sini misal Bupati Muna, Cilacap, Majalengka, terlebih lagi ada fakta integritas. Bupati Sorong, keterlibatan Kominda. Nah, ini kan satu paket. Di sini ada kesengajaan yang terencana. Ketika ada kesengajaan secara terencana, itu kalau dipidana itu ada kesengajaan jahat. Dolus premeditatus. Jadi ada sikap batin untuk suatu tujuannya itu diketahui, direncanakan. Kemudian berkumpul dalam hal menyikapi putusan etik MK dan DKPP. Ini kan bukan masalah hukum. Ini masalah perilaku etika. Tapi itu digunakan, dikomunikasikan menjadi satu untuk mendegradasi, untuk melegitimasi 02. Ini yang tidak adil dan tidak benar. Gitu loh. Kemarin kemana? Masalahnya kan kemarin kemana? Saya tahu persis dari semenjak tahun 2019 bagaimana kecurangan itu ada. Sekarang kecurangan ini ditimpakan ke 02.
padahal tidak demikian halnya. Ya kan, orang hasil pemilunya juga belum kok, ya kan? Iya. Sampai situ dulu ya Pak ya. Ya, ada lagi? Oke, mungkin sampai situ dulu. Baik. Terima kasih banyak Pak. Oke, baik pemirsa, itu tadi hasil wawancara saya dengan Pak Abdul Khair Ramadan. Saya kembalikan ke Anda Vena di studio. Baik, terima kasih Aurel atas laporan Anda. Selamat siang.